Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, daripada video kali ini kita akan tanya jawab lagi seputaran merpati, karena banyak banget dari teman-teman kita, subscriber saya yang bertanya mau di kolom komentar ataupun inbox, yaitu banyak pertanyaan yang memang belum bisa saya jawab secara ketikan atau tulisan teman-teman, karena memang ya pertanyaannya lumayan panjang kalau dijelaskan secara ini ya, secara tulisan ya, secara ketikan itu pegel teman-teman, nulisnya itu capek ya. Jadi akan saya buatkan video saja. Sebenarnya pertanyaannya itu simpel-simpel ya, tetapi butuh penjelasan yang memang lebih panjang, lebih detail. Oke, kita langsung menuju pertanyaan yang pertama. Mengobati mata merpati yang ada selaput putihnya. Oke, jadi mengobati mata merpati yang ada selaput putihnya ataupun bisa disebut gejala awal katarak teman-teman, itu sebenarnya tergantung penyakit awalnya ya. Penyakit awalnya itu apa? Biasanya ya yang sering terjadi di merpati sehingga mengakibatkan ada selaput putihnya itu senot teman-teman. Senot ataupun istilahnya apa ya, senot itu kayak pilek teman-teman, pilek, lalu nanti keluarnya di hidung itu ada seperti putih-putih, lalu nanti kalau sudah parah menjalar ke mata ya. Nah, itu penanganannya gimana? Sebenarnya ini teman-teman, kalau untuk gejala awal masih tingkat ringan itu ya, ini kita bahas nanti saja. Kita bahas diobati dulu senotnya teman-teman. Kita bisa pakai obat anti senot ya, nanti produknya saya tulis saya sertakan di bawah. Kalau enggak, teman-teman bisa beli di toko pakan burung terdekat ya. Kalau malas keluar rumah ya bisa beli online saja, nanti produknya saya sertakan di bawah. Nah, lalu setelah itu kita obati teman-teman, obati senotnya dulu. Pokoknya senotnya di tubuh merpatinya, di hidungnya ya, di mulutnya merpati itu hilang dulu. Nah, lalu untuk masalah si mata ini bisa memakai cara dua teman-teman. Pakai cara yang herbal, pakai cara yang obat atau ya sedikit kimia lah. Yang pertama, kalau pakai herbal teman-teman, kalian cari daun ini, daun apa namanya, kelor teman-teman. Oh, teman-teman pasti tahu ya daun kelor itu yang gimana. Seperti ini, saya contohkan daunnya seperti ini. Nah, itu daun kelor teman-teman, kalian gimana ya, dilumatkan, kasih air sedikit teman-teman, ditetesin ke matanya pagi dan sore itu setiap hari teman-teman. Kalau masih gejala awal itu insya Allah bisa sembuh ya, asal senotnya disembuhin dulu ya. Jangan kita langsung obatin matanya, kita berantas di penyakit utamanya dulu, di sumbernya dulu, senotnya kita hilangin dulu, lalu bagian matanya yang nanti baru kita obati, seperti itu. Jadi tadi daun kelor kita lumat-lumat, kita campur air sedikit saja teman-teman. Bagian sarinya itu kita tetesin ke mata merpatinya, itu pagi dan sore ya. Itu insya Allah kalau masih gejala ringan itu masih bisa sembuh. Tetapi kalau yang sudah berat teman-teman, yang sudah menengah teman-teman bisa pakai obat ini, saya sebentar lupa saya teman-teman namanya itu, nanti saya cari, saya lupa namanya, tetapi nanti saya produknya nanti saya sertakan di bawah sini ya. Ini obatnya saya lupa teman-teman, karena obatnya itu banyak banget ya, yang bagus-bagus, yang sedang, yang kualitas murah, itu banyak. Pernah saya itu konsultasi ya dulu teman-teman, itu ke pemain merpati, itu ada obatnya tapi saya lupa, nanti coba saya tanyakan lagi, nanti produknya saya sertakan di bawah kalau ada di online ya. Nanti pokoknya kalau nggak ada, nanti saya tulis saja obatnya, kalian beli di toko pakan terdekat, nanti saya tanyakan dulu ya, saya lupa obatnya teman-teman, tapi saya pernah pakai dulu, itu bagus banget ya. Obatnya itu agak warnanya ya, bungkusnya itu agak merah-merah, agak kuning teman. Coba nanti saya tanyakan dulu, saya lupa nama obatnya, namanya saya lupa. Itu lumayan bagus untuk kelas menengah. Tapi kalau untuk kelas yang berat ya, yang sudah kataraknya itu sudah berat banget, sudah putih semua, full putih, itu ya sudah
persentase sembuhnya itu sangat kecil teman-teman. Itu mungkin kalau dokter hewan bisa teman-teman, mungkin ya itu dioperasi, diangkat bagian putihnya ya. Tapi kalau untuk sendiri saya sarankan jangan coba-coba teman-teman, nanti malah merpatinya jadi sakit ya. Dan itu perlu penanganan khusus kalau yang sudah berat, sudah ibaratnya full putih matanya tuh, jadi ada keraknya itu sudah tebel banget, itu sudah susah teman-teman. Seperti itu kalau sudah gejala berat susah, kalau gejala ringan sampai sedang itu masih bisa ditangani. Kalau yang ringan-ringan bisa pakai herbal teman-teman. Tadi saya seringnya gitu karena saya nggak nunggu sampai sedang atau berat dulu. Saya biasanya gejala awal langsung saya obati pakai daun kelor, itu alhamdulillah sembuh teman-teman. Tapi kalau sudah menengah itu ada obatnya, nanti saya sertakan produknya ya. Saya tanyakan dulu ke teman saya lupa namanya, itu dia yang sering pakai dulu, saya cuma minta ya. Oke, kita langsung lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Mengobati merpati kurus kering, muntah, dan beraknya darah. Oke teman-teman, ini sudah pernah saya bahas, sudah ada videonya ramuan herbalnya. Itu kalau teman-teman mau nonton itu bisa nanti kalian ketik sendiri ya, itu mengobati merpati yang itu muntah-muntah, berak darah itu ya teman-teman, kurus kering, itu sudah ada videonya di channel saya, nanti teman-teman bisa cari sendiri kalau yang mau herbal. Tapi kalau mau yang kimia, saya sebutkan saja ini obatnya Super N teman-teman. Super N ini lumayan ampuh untuk mengobati merpati yang tadi kurus kering, kalau makan muntah-muntah, beraknya pun darah. Kalau di sini sering nyebutnya merpati korut teman-teman. Itu bisa herbal, bisa pakai kimia lebih cepat teman-teman, pakai Super N ya. Kalau nanti ada obatnya yang lebih bagus saya sertakan juga di bawah ya, biar teman-teman bisa milih. Tapi kalau Super N itu sudah bagus teman-teman, saya sudah sering pakai dulu. Tapi kalau sekarang saya beralih ke herbal karena ya hitung-hitung racik ramuan teman-teman, racik ramuan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil seperti itu. Nah, oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Merpati yang patah bagian sayapnya apakah bisa dimainin lagi? Sebenarnya kalau merpati yang patah di bagian sayap teman-teman, sayap sini ya, sebentar kita ambilkan sponsor dulu. Ini nggak patah bagian sini ya, biasanya ada yang patah ini nabrak tiang gitu ya. Nah itu apakah bisa dijadikan player lagi, main lagi? Tentu saja tergantung patahnya teman-teman ya. Kalau cuma patah ringan, ibaratnya nggak sampai yang gimana ya, kalau yang patah berat itu sampai bisa ditepuk ke atas ke bawah teman-teman, jadi tulangnya itu benar patah. Ada juga yang cuma agak retak itu ya, merpatinya langsung semper. Nah itu kalau yang patah berat itu sudah nggak bisa teman-teman ya. Bisa terbang, tetapi nanti kalau sudah pulih bisa terbang, tapi nanti performanya akan jauh menurun dibanding saat merpati itu belum patah tulang. Tapi kalau retak apakah bisa? Masih ada kemungkinan, tetapi agak kecil teman-teman ya, karena ya tadi sayap itu ibaratnya kaki lah kalau pada manusia ya. Ibaratnya orang manusia pernah kakinya patah, itu kalau disuruh lomba lari ya kan pasti bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Sama halnya juga merpati, kalau hal terpenting itu sayapnya patah ya, kalau sudah sembuh pun buat terbang ya akan menurun performanya. Beratnya nggak kuat terbang jauh, nggak kuat terbang tinggi seperti itu. Jadi apakah perlu dirawat? Kalau merpatinya bagus dirawat saja teman-teman, dijadikan indukan. Tapi kalau merpatinya memang ya merpati jelek ya, biasanya merpati jelek jarang teman-teman yang patah, karena merpati yang bagus-bagus itu kan speednya kenceng ya, turunnya kenceng, nabrak tiang baru patah. Kalau merpati jelek itu kan jarang yang kenceng ya, nabrak pun paling cuma mental aja, nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang patah-patah itu biasanya memang merpati yang bagus-bagus teman-teman ya, itu kita rawat saja, kalau kita jadikan indukan. Tetapi kalau mau
jadikan player lagi, ya mohon maaf itu sudah nggak bisa teman-teman ya. Ini mau dibilang bisa pun ya pasti sangat memaksa. Intinya nggak rekomendasi lah teman-teman, sangat disayangkan jika kita pakai merpati yang sudah pernah patah bagian sayap ya, itu buat player lagi itu nggak akan maksimal. Tapi kalau cuma patah sapit udang itu masih bisa teman-teman ya, baratnya patah bagian tulang dadanya ada yang patah bengkok ya, itu nggak masalah teman-teman, masih bisa, masih oke. Walaupun nanti kedepannya mesti kalau merpatinya lost door, cc-nya kenceng banget, itu resiko kambuhnya, resiko patahnya itu kambuh lagi seperti itu. Nah, jadi ya itu teman-teman, kalau bagian sayap itu lebih baik dipensiunkan saja, dijadikan indukan. Oke teman-teman, kita akhiri dulu videonya sampai di sini karena ini sudah lumayan durasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.